Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan kembali belajar geografi dengan tema analisis mengenai dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, minggu kemarin tentu kita telah sama-sama belajar tentang sumber daya alam dan pengelolaannya serta persebarannya. Tentu saja sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik agar tetap lestari dan tetap bisa dimanfaatkan secara kontinu. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari tema kali ini, yakni tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, apa itu AMDAL? Nah, di sini kita mengambil pengertian menurut PP nomor 27 tahun 1999. Dijelaskan bahwa AMDAL ini merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Nah, jika bahasanya di sini terlalu berat, sederhananya adalah ketika ada suatu proyek untuk mengambil sumber daya alam dari lingkungan hidup, tentu harus ada prosedur-prosedur yang harus ditaati agar sumber daya alam tersebut dapat kita manfaatkan dengan bijak tanpa merusak lingkungan yang ada. Nah, di sini selanjutnya ada faktor dan tujuan dari AMDAL sendiri. Jadi ada faktor yang mempengaruhi dalam kita menganalisis dampak lingkungan. Yang pertama tentu faktor fisiknya. Fisiknya seperti apa? Yang kedua adalah biokimia. Jadi faktor biologis dan kimianya seperti apa. Kemudian ada sosial ekonomi dan ada sosial budaya. Nah, keempat faktor ini yang nantinya mencerminkan apakah suatu proyek tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan atau tidak. Nah, di sini ada tujuan dari AMDAL sendiri. Yang pertama adalah dapat menunjukkan tempat pembangunan yang layak di suatu wilayah. Misalnya, ketika ada proyek batu bara, cocoknya dibuka tambangnya di mana. Kemudian, ketika ada yang mau bikin kebun teh misalnya, cocoknya di daerah mana. Nah, yang kedua adalah dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan seperti perencanaan RT RW atau rencana detil tata ruang wilayah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan. Nah, ini adalah pedoman dari pelaksanaannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah sebagai acuan pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan. Nah, setelah direncanakan, dilaksanakan, kemudian ini juga menjadi acuan pengelolaan lingkungan serta pemantauan agar ketika proyeknya sudah berjalan, tentu nanti akan dipantau apakah sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Nah, di sini kita ada prinsip-prinsip AMDAL. Yang pertama adalah AMDAL itu harus mengikuti pembangunan berkelanjutan. Artinya AMDAL itu dapat meningkatkan keberlangsungan kualitas hidup dan secara kontinuitas atau berkesinambungan, sehingga ketika ada AMDAL kita dapat meyakinkan keberlangsungan kehidupan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, prinsipnya adalah pencegahan, di mana kita tahu bahwa AMDAL itu adalah upaya mencegah kerusakan lingkungan. Kita sering mendengar pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga ketika kita memanfaatkan dan mengambil sumber daya alam, kita tidak boleh merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah terencana. Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan terencana dan terukur jelas. Jadi jangan sampai nanti
berimpact besar, sehingga ketika kita mengambil sumber daya alam justru malah kita membuat kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi. Oke, kemudian ini adalah komponen AMDAL. Nah, jadi ini seperti apa yang kita lakukan untuk menyusun AMDAL. Yang pertama adalah studi pra-proyek. Jadi kita harus pelajari dulu nih, teliti dulu nih guna mengukur kondisi perubahan keadaan lingkungan. Jika kita punya proyek, jadi kita lihat dulu nih, kita teliti dulu. Nah, setelah kita teliti, maka step selanjutnya adalah kita membuat laporan dari penelitian kita tersebut. Nah, setelah ada laporan penelitiannya, kemudian baru bisa dilakukan untuk pembuatan keputusan apakah proyek tersebut boleh untuk dilaksanakan di daerah tersebut atau tidak, ataupun dilaksanakan dengan catatan-catatan tertentu. Nah, kemudian ada persetujuan proyek. Nah, persetujuan proyek ini juga mengandung nanti ada saran dan masukan dari hasil penelitian atau laporan penelitian yang telah dilaksanakan. Kemudian ada pemantauan proyek. Nah, pemantauan proyek ini dilakukan secara berkala untuk melihat apakah proyek yang dijalankan sesuai persetujuan atau tidak. Nah, kita lanjutkan ke penerapan AMDAL. Nah, penerapan AMDAL ini dilakukan atas 2 dasar. Yang pertama itu harus sesuai undang-undang yang berlaku, dan yang kedua harus menjaga kelestarian lingkungan tentunya. Nah, 2 dasar inilah yang kita terapkan dalam penerapan AMDAL itu sendiri. Jadi menjadi dasar yang sangat penting bagi analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Nah, ini adalah peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Ada 4, yakni yang pertama menjamin kualitas dari lingkungan itu sendiri. Yang kedua adalah pemantauan terhadap proyek agar menjaga kelestarian alam. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, jadi setiap proyek tentu harus kita pantau dengan baik agar tidak terjadinya pencemaran-pencemaran terhadap alam ini sendiri. Kemudian perencanaan pengelolaan lingkungan jangka panjang. Nah, jadi harus dipikirkan juga nih untuk jangka panjang apa yang bisa dipersiapkan untuk generasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah menjamin ketersediaan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini bagaimana caranya, walaupun terbatas tapi kita harus menjamin ketersediaannya dengan memakainya secara bijak, kemudian tidak mengeksploitasi seluruh kekayaan alam yang ada khususnya di Indonesia sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL itu yang pertama ada bagi pemerintah tentunya, itu bisa menjaga potensi lingkungan yang ada sehingga potensinya bisa dikelola dengan baik tentunya. Kemudian bisa juga menjaga konflik antar proyek dan masyarakat. Kemudian sebagai perencanaan pembangunan daerah, nasional serta internasional. Itu bagi pemerintah. Nah, bagi proyek sendiri tentunya AMDAL ini menjadi pedoman dalam penyusunan proyek, kemudian pemecahan masalah di dalam proyek tersendiri, kemudian sebagai perencanaan juga, dan memperkecil masalah proyek terkait lingkungan karena tadi telah dikaji terlebih dahulu apakah proyek tersebut cocok atau tidak dengan wilayah tempat didirikannya si proyek, atau ada masalah lingkungan atau tidak jika proyek tersebut didirikan di sana. Nah, kemudian bagi masyarakat juga dapat mengetahui informasi pembangunan daerah sehingga masyarakat dapat lebih menyesuaikan diri dan lebih mengetahui dampak perubahan lingkungan dengan mengetahui strategi antisipasi terhadap perusakan lingkungan. Jadi masyarakat mendapatkan edukasi dari sini dan dia dapat menyesuaikan dirinya. Kemudian bagi pemodal, tentu pemodal dapat menentukan proses pinjaman serta memantau progresitas dari
proyek itu sendiri. Jika proyeknya tidak lulus AMDALnya, tentu nanti ada masalah lingkungan. Nah, ketika proyeknya terkena masalah lingkungan, tentu nanti proyek tersebut terancam untuk ditutup, sehingga bagi pemilik modal jika proyeknya ditutup, maka dia tidak akan mau memberikan modal kepada proyek yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagi akademisi tentu ini sangat berimpact terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan mendukung kegiatan penelitian serta bisa menjadi referensi dari penelitian. Nah, itu untuk AMDAL. Nah, selanjutnya untuk pembangunan berkelanjutan atau konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, di pembangunan berkelanjutan ini kita sering mengenal dengan konsep ada zero waste. Nah, pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang diciptakan seiring makin parahnya kerusakan lingkungan hidup di bumi era revolusi industri. Kemudian negara maju saat ini sudah mempraktekkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep zero waste atau nol sampah ataupun nol limbah gitu. Jadi di negara maju sudah mulai dipikirkan bagaimana mengurangi sampah atau limbah itu sendiri. Nah, kemudian pembangunan konsep berkelanjutan dimulai sejak konsep PBB mengenai lingkungan hidup pada tahun 1972. Nah, pembangunan berkelanjutan itu merupakan usaha perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya, sehingga simpelnya kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, mengambil untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, namun kita tidak mengabaikan kemampuan ekosistem itu sendiri, sehingga ekosistem kita tetap bisa lestari tapi kebutuhan kita terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah praktik dari pembangunan berkelanjutan sendiri. Nah, ini yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan itu harus berkesinambungan. Artinya pembangunan harus bisa memenuhi kebutuhan baik itu masa kini dengan tidak mengorbankan masa depan. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, ketika kita mengambil suatu sumber daya, itu tentu kita tidak boleh menghabiskan atau mengeksploitasi hanya untuk kebutuhan saat ini. Tentu untuk kebutuhan masa depan juga harus dipikirkan. Kemudian yang kedua adalah konservasi atau penjagaan ekosistem dan habitat makhluk hidup. Makhluk hidup, ekosistem lain ataupun flora fauna juga tidak boleh terganggu ekosistemnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah praktiknya harus universal atau berlaku untuk umum atau menguntungkan seluruhnya. Nah, pembangunan itu harus mementingkan manfaat ke seluruh kelompok. Jadi tidak boleh pembangunan tersebut hanya menguntungkan satu golongan saja, seperti itu. Nah, kemudian adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, peningkatan kualitas hidup ini mencakup dari berbagai aspek juga, misalnya dari pendidikannya, teknologinya, sehingga kita dapat memanfaatkan generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya untuk bisa memanage sumber daya alam dengan lebih baik lagi. Nah, inilah keempat praktik dari pembangunan berkelanjutan. Nah, sampai situ Bapak rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika kalian ada pertanyaan, kita diskusikan ke WhatsApp group. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.